Wanita-wanita zaman sekarang, anak perempuan zaman, terutama anak-anak perempuan, coba lihat. Sebagian besar kelas 4 SD sekarang sudah mens. Betul? Semua makanan yang tidak sehat, yang mengalami pengolahan berlebihan, yang ditambahkan dengan bahan-bahan sintetik, pasti akan menyebabkan elektron dalam tubuh kita itu lepas satu. Yang kita kenal dengan radikal bebas. Oke, 5 menit lagi ya. Probiotik. Yang pertama tidak asam amino, yang kedua probiotik. Yang ketiga apa? Prebiotik. Prebiotik itu apa? Kalau probiotik, biotik yang baik, bakteri yang baik. Oke? Contohnya tadi kayak tempe, kimchi, asinan, kan probiotik tuh. Atau miso mungkin kalau orang Korea atau Jepang. Prebiotik contohnya apa ya? Sayuran, buah-buahan. Jadi kalau teman-teman Anda bikin tempe tadi itu, maka coba bikin juga sayur. Supaya bakterinya yang ada pada probiotik tadi bisa tumbuh. Ceritanya begitu. Jadi bakterinya tadi bisa berkembang biak lagi dengan makanan. Makanan dia siapa? Prebiotik. Termasuk madu itu juga prebiotik. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat, rempah. Rempah itu contohnya apa? Banyak lah, ibu-ibu gak paham banget lah. Itu rimpang. Kalau rempah itu ya kayak cengkeh, kayu manis, ketumbar, kapulaga, jinten, bunga lawang, itu rempah. Yang negeri ini lupa bahwa kita itu negeri rempah. Yang kita lupa 350 tahun kita dijajah, yang diambil itu. Sehingga zaman sekarang manusia yang hidup di bumi Indonesia ini lupa dengan rempahnya. Yang dimakan hanya sebagian besar rasa, dan rasa. Maka kalau boleh saya minta kepada ibu-ibu, di rumah Anda, tanda kutip ya, haram ada penyedap rasa. Tanda kutip. Rasa itu kita bisa buat bawang merah, bawang putih, kurma, garam, lada hitam, bisa bikin rasa kok. Nggak perlu penyedap rasa. Ya, monosodium glutamat itu nggak perlu. Itu prebiotik ya. Jadi kalau sekarang pola-pola kayak ini sekarang Anda mulai praktekkan, ditambah dengan tadi, terakhir tadi kita bahas, ditambah tadi dengan apa tadi? Dengan polanya, kalau bahasa saya itu aplikasi tanda kutip Islamnya, ya itu dengan apa? Sholat malam, sholat duha, sholat tahajud tadi, atau mungkin puasa, besar kemungkinan kita akan sehat. Besar kemungkinan. Nanti mensnya lama-lama akan diperbaiki. Coba lihat, saya kemarin tuh saya sempat takjub baca komen-komen di akun saya itu. Subhanallah, ada yang cerita kalau menstruasi itu datang kayak orang dia menjerit-jerit saking sakitnya luar biasa. Ternyata ketika tepungnya dikurangi, dia makan kunyit, dia minum serai, dia minum jeruk nipis, selesai. Sesimpel itu coba. Karena nggak mungkin Allah tinggalkan kita ya untuk menyembahnya di muka bumi ini kalau Allah tidak menyiapkan sarana prasarananya gitu loh. Jadi Indonesia ini kalau boleh saya katakan ya kita harus jujur akui kita manusia yang kurang bersyukur dengan rempah dan rimpang yang Allah ciptakan untuk negeri ini. Saya bisa bayangkan kalau seandainya rakyat Indonesia tiap hari makan rempah, tiap hari makan rimpang, nggak banyak makan yang nggak sehatnya, Indonesia harusnya jadi negara yang bebas kanker harusnya. Karena semua jenis rimpang-rimpangan itu anti kanker semua sebagian besar. Apalagi tambah dengan rempah. Kita cerita diabetes, kurang kuat apa kayu manis untuk menurunkan gula darah? Kayu manis itu kuat sekali. Makanya bagi Anda yang infus water pakai kayu manis, hati-hati. Ada potensi untuk hipoglikemik. Hipoglikemik itu gulanya turun. Kalau hipoglikemik maka keliengan. Buah-buahan, kalau Anda ngimpus buah-buahan, hati-hati, karena buah-buahan itu cenderungnya dingin. Nanti kalau cenderungnya dingin, kebanyakan dingin, nggak dapat panasnya, maka tubuh akan dingin, akhirnya apa? Tensinya turun. Tensi turun, keliengan juga. Maka sering saya sampaikan, lebih baik diselang-seling. Rempah, rimpang, sayur, buah, rempah, rimpang, dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu loh. Ya.
Boleh Anda seduh atau boleh Anda infus kayak begitu. Prebiotik. Jadi tadi apa? Pertama asam amino, yang kedua probiotik, prebiotik, rempah, terakhir rimpang. Rimpang itu apa? Rimpang itu tumbuhan yang batangnya ada di tanah. Itu definisinya lah kurang lebih. Nanti lihat di dalam kurang lebih saya nggak itu. Jadi rempah itu, rimpang itu adalah tumbuhan yang dia punya batang tumbuhnya dalam tanah. Yang ada di atas sampai daunnya kan? Kalau kita lihat kayak kunyit gitu kan? Disitulah sebenarnya, kalau bahasa saya menggunakan pepatah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Indonesia itu kaya dengan itu. Apalagi kalau Anda dapatkan rimpang-rimpang yang tumbuhnya di bawah kaki-kaki gunung aktif. Itu kandungan gizinya itu jauh luar biasa, Bapak sekalian. Ya. Banyak kan contohnya apa? Ya kunyit, ya jahe, ya lengkuas, ya kencur, ya temulawak, banyak banget. Ya, itulah obatnya kita. Makanya orang tua kita zaman dulu yang minum begituan awet. Anaknya banyak. Gampang melahirkan. Gitu loh. Pagi-pagi mereka makan ubi rebus, singkong. Kayak orang-orang Jawa Barat, orang Bogor ya lah. Ya zaman dulu ya. Jahe, ya, dia minum jahe, wedang, gitu-gitulah yang sederhana gitu loh. Gak banyak minyak, gak banyak lemak. Dari minyak-minyakan tadi gak banyak gula. Tehnya tawar, minumannya pagi-pagi, makanan pagi-pagi, makan makanan yang tanpa minyak, rebus-rebusan gitu loh. Terbukti kan? Anaknya banyak. Gampang lahiran. Nggak ada cerita episode menstruasi jerit-jerit karena kesakitan. Mana ada ceritanya? Ibu kita zaman dulu. Karena makanannya sehat. Jadi makan gitu-gitu terus gitu kan. Jadi nggak ada ceritanya. Ya, nggak ada ceritanya. Jadi kalau Anda tanya sama saya, kunyit itu aman nggak? Kalau Anda tanya sama saya itu, ya tolong lihat. Dari zaman dulu Indonesia kenal dengan jamu, adakah orang keracunan kunyit? Itu. Terus Anda lihat lagi, banyak nggak zaman sekarang orang keracunan atau alergi antibiotik? Pertanyaannya, yang menciptakan kunyit siapa? Yang menciptakan, bukan menciptakan, yang membuat antibiotik siapa? Manusia. Orang zaman sekarang mempertanyakan ciptaannya Allah. Ini masalah. Tapi dia gak tanya betapa banyak kasus-kasus sekarang Anda bisa dapatkan datanya kok. Autoimun dipicu oleh obat-obatan. Saya bukan anti obat. Pakailah kalau memang mendesak dan perlu. Tapi kalau tidak, kembalilah apa-apa yang lo ciptakan gitu loh. Karena kita makhluk ciptaannya Allah. Kita bukan makhluk bikinan pabrik. Kalau Anda lagi batuk pilek, gak perlu dekongestan, gak perlu pseudoephedrine, jahe, kunyit, katakanlah mungkin bunga lawang, itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian manfaatnya. Cengkeh, ya banyak sekali. Bahkan saya pernah bikin lagi flu gitu kan, ambil teh tubruk biasa gitu. Kalau pengen minum teh, masukin kapulaga, masukin bunga lawang, masukin cengkeh, masukin serai, minum, dekongestan juga. Gitu loh. Ribet mungkin bagi sebagian orang, tapi orang kalau sudah merasakan seninya, lebih baik kayak begituan daripada minum pseudoephedrine yang jantungnya berdebar. Kan obat-obatan flu begitu, efek sampingnya. Bahkan barusan saya baca kemarin ada satu rilis penelitian itu, subhanallah, ternyata paracetamol yang dimakan oleh ibu-ibu dalam kondisi hamil terus-menerus banyak makan paracetamol, ternyata itu menjadi salah satu biang pemicunya anak autis. Paracetamol coba. Maka hati-hati dengan obat-obatan, bijak dengan obat-obatan. Kalau nggak perlu, jangan. Silakanlah tanya sama orang-orang farmasi itu. Ya. Saya nanti dibilangnya anti obat, bukan. Tapi mari kita bijak gitu loh. Kalau nggak penting, jangan pakai. Maka mulai sekarang, saran saya jangan sering-sering cheating. Supaya badannya lebih cepat menyerap ya produk-produk alami ketika sakit. Jadi lagi batuk pilek, lagi pusing, lagi demam, minum jahe, turun gitu loh.
nggak lama dibandingkan dengan orang yang memang hari-harinya nggak sehat badannya dengan makan-makan yang tidak sehat. Ini apa nih, madu? Mau dibagi-bagi dok. Oh, dibagi-bagi. Buat dokter juga deh. Oh, buat saya. Iya. Voucher bekam gratis. Oh ya, Masya Allah. Antum aja nanti deh. Baik. Ada waktu untuk tanya jawab 5 menit. Gak banyak. Ada satu resep sebenarnya kalau Bapak Ibu mau buat. Saya kemarin sempat mencoba diskusi dengan teman. Sepertinya ini akan menjadi salah satu resep ultimate-nya rimpang. Isinya jahe, kunyit. Jadi jahenya 1 bagian, kunyitnya setengah bagian, lengkuasnya 1/3 bagian, dikit aja nggak usah banyak-banyak. Serehnya 1/4 atau 1/5 bagian. Kebayang? Kalau saya mengatakan 1 bagian, kalau jahenya 10 gram, maka kunyitnya 5 gram. Itu bahasanya. Jahenya 1 bagian, kunyitnya setengah bagian, lengkuasnya 1/3 bagian, serehnya 1/4 atau 1/5 dikit aja. Dikasih air panas biasa sampai dia keluar aromanya, nggak perlu mendidih. Lalu disaring, tunggu agak hangat, lalu Anda peras jeruk nipis ke situ. Setelah diperas jeruk nipis itu, Anda blender mereka tadi sama kurma, di blender. Ya. Ini kemarin sempat saya pikir-pikir ini kayak kaya gitu kan, ala-ala saya aja, tanda kutip tuh kayak stem cell gitu loh. Dia bisa memperbaiki sel kita. Ya, karena ada asam aminonya komplit, ada jahenya, ada lengkuasnya, ada serai, ada komplit semua di situ. Bisa dibikin. Kalau Anda mau jual tuh bagus tuh, yang buat jualan. Dikasih kurma ya. Ampasnya buat dibalurin ke badan. Di blender. Ya, jadi dia kayak serbuk gitu, nanti dibalurin yang psoriasis, yang biduran, yang botak, seperti itu. Yang ubanan, seperti itu. Ya. Buat ngalusin kulit,